Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Okta Priyadi, mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Video ini merupakan tugas mata kuliah pengantar Ekonomi Pembangunan dengan dosen pembimbing Pak Dr. Alpon Satrianto, SEME. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang NSB, negara sedang berkembang. Saya akan menjelaskan tentang 4 hal. Yang pertama, pengertian atau definisi NSB. Yang kedua, ciri-ciri NSB. Yang ketiga, hambatan-hambatan pembangunan ekonomi. Yang keempat, faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian yang pertama, yaitu pengertian atau definisi NSB, negara sedang berkembang. Negara sedang berkembang atau NSB adalah sebuah negara dengan rata-rata pendapatan yang rendah, infrastruktur yang relatif terbelakang, dan indeks perkembangan manusia yang kurang dibanding negara global. Pembahasan yang kedua, ciri-ciri NSB, negara sedang berkembang. NSB atau negara sedang berkembang memiliki 10 ciri-ciri. Ciri yang pertama, kemiskinan umum. Negara terbelakang adalah negara yang dicekam kemiskinan. Hal ini tercermin dalam pendapatan per kapita yang rendah. Negara seperti ini, makanan merupakan jenis konsumen yang utama. Hampir sekitar 75% dari pendapatan dibelanjakan untuk makanan. Ciri yang kedua, pertanian mata pencarian utama. Di negara terbelakang, 2/3 atau lebih penduduk tinggal di daerah pedesaan. Dan mata pencarian utama adalah pertanian. Pemusatan yang berlebihan pada sektor pertanian merupakan pertanda kemiskinan. Yang ketiga, ekonomi dualistis. Hampir semua negara sedang berkembang mempunyai perekonomian yang dualistis. Di salah satu pihak perekonomian pasar dan di pihak lain perekonomian pertanian. Yang pertama berpusat di dekat kota, sedangkan yang lain di daerah pedesaan. Yang satu maju dan yang satu kurang maju. Yang keempat, sumber alam terolah. Dalam arti sumber daya tidak atau kurang dimanfaatkan, suatu negara mungkin saja kekurangan sumber alam, tapi tidak dalam arti relatifnya. Ciri yang kelima, ciri-ciri demografi. Negara terbelakang sangat mengemuka satu sama lain karena posisi demografi dan kecenderungannya. Ada satu ciri, yaitu pertumbuhan penduduk yang tinggi atau cepat berbarengan dengan tingkat pendapatan yang rendah dan minimnya tingkat pembuatan modal. Yang keenam, pengangguran dan pengangguran tersembunyi. Di negara terbelakang dijumpai pengangguran dan pengangguran tersembunyi dalam jumlah besar. Pengangguran di kota membengkak seiring urbanisasi dan meningkatnya pendidikan. Akan tetapi, sektor industri tidak berkembang sejalan dengan pertumbuhan tenaga kerja, sehingga memperbesar pengangguran. Akan tetapi, pengangguran tersembunyi merupakan ciri utama sebagian besar negara terbelakang. Ciri yang ketujuh, keterbelakangan ekonomi. Di semua negara terbelakang dicirikan secara khusus oleh keterbelakangan ekonomi berupa efisiensi tenaga kerja yang rendah, berbagai faktor yang tidak stabil, terbatasnya spesialisasi dalam jenis pekerjaan, dan dalam perdagangan, kebodohan, serta struktur nilai dan sosial yang memperkecil kemungkinan perubahan ekonomi. Ciri yang kedelapan, tidak inisiatif dalam usaha. Ciri khas negara terbelakang adalah tidak adanya kemampuan wira swasta. Negara terbelakang hanya memiliki sekelompok kecil pedagang yang berdagang barang konsumsi. Ciri yang kesembilan, kelangkaan alat modal. Kelangkaan modal merupakan ciri umum dari negara terbelakang. Negara terbelakang diartikan sebagai perekonomian yang miskin modal atau dengan tabungan atau investasi yang rendah. Ciri yang terakhir, ciri yang ke-10, keterbelakangan teknologi. Di samping itu semua, negara terbelakang juga berada pada tingkat teknologi yang amat tidak efisien, tercermin pada ongkos produksi rata-rata yang tinggi
meski upah buruh rendah. Kedua, tingginya rasio buruh output. Ketiga, besarnya jumlah tenaga kerja tidak terdidik dan terlatih. Itulah tadi 10 ciri-ciri negara sedang berkembang atau NSB. Pembahasan selanjutnya yaitu hambatan-hambatan pembangunan ekonomi. Ada 4 hambatan dalam pembangunan ekonomi. Hambatan yang pertama, lingkaran setan kemiskinan. Negara terbelakang umumnya terjerat dalam apa yang disebut lingkaran setan kemiskinan. Lingkaran setan pada pokoknya berasal dari fakta bahwa produktivitas total di negara terbelakang sangat rendah. Sebagai akibat kekurangan modal, pasar yang tidak sempurna dan keterbelakangan ekonomi. Hambatan yang kedua, tingkat pembentukan modal yang rendah. Hambatan yang paling erat dalam perkembangan ekonomi adalah kelangkaan modal. Hal ini bersumber dari lingkaran setan seperti yang saya jelaskan tadi. Kemiskinan merupakan penyebab sekaligus akibat dari rendahnya pembentukan modal suatu negara. Dengan begitu, produktivitas marginal rendah. Produktivitas rendah menyebabkan pendapatan nyata rendah, lalu tabungan rendah, mutasi rendah, dan tingkat pembuatan modal rendah pula. Hambatan yang ketiga, hambatan sosial budaya. Faktor-faktor kelembagaan seperti nampak dalam situasi pekerjaan yang ketat, yang didukung oleh kepercayaan dan nilai-nilai tradisional, ketidakcocokan dengan pola hidup dan konsep martabat sosial yang dipegang teguh oleh kelompok berkedudukan tinggi. Faktor-faktor semacam ini menghalangi mobilitas sosial dan geografis dan merupakan penghambat bagi kemajuan ekonomi. Hambatan keempat dan hambatan yang terakhir adalah dampak kekuatan internasional. Setelah negara terbelakang membuka diri terhadap pasar dunia, ekspor akan meningkat secara luar biasa. Terlalu banyak bergantung pada ekspor, berarti membiarkan perekonomian rentan terhadap pengaruh internasional dalam permintaan dan harga-harga produknya. Negara ini akan menjadi tidak stabil. Hambatan lain yang menghadang negara terbelakang ialah pengaruh buruk investasi asing. Pihak asing menguras habis sejumlah besar uang dan dalam bentuk laba dan upah manajemennya. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan terakhir atau pembahasan keempat, yaitu faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi ada 2. Yang pertama, faktor ekonomi, dan yang kedua, faktor non-ekonomi. Faktor ekonomi meliputi yang pertama, sumber alam, yang kedua, akumulasi modal, yang ketiga, organisasi, yang keempat, kemajuan teknologi, dan yang kelima, pembagian kerja dan skala produksi. Yang kedua, faktor non-ekonomi. Faktor non-ekonomi meliputi faktor sosial budaya, faktor manusia, faktor politik, dan administratif. Itulah pembahasan terakhir pada video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Saya ucapkan mohon maaf. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.